Ertuğrul Gazi, salah seorang pejuang muslim yang kisahnya difilmkan dan telah ditonton hampir 1 miliar orang dari berbagai penjuru dunia. Ertuğrul adalah salah satu putra dari kepala suku kaya bernama Sulaiman Shah. Namun ada juga beberapa referensi yang menyebutkan nama ayahnya bukanlah Sulaiman Shah, melainkan Gündüz Alp. Sementara suku kaya sendiri merupakan salah satu kabilah bangsa Turki yang kelak menjadi embrio lahirnya Kesultanan Utsmaniyah. Semenjak pasukan Mongol datang menginvasi sebagian besar daratan Asia, termasuk Baghdad sekitar abad 12-13 Masehi, membantai penduduknya hingga menjarah dan membumi hanguskan kotanya, membuat keberadaan suku-suku Turki yang semula bermukim di Asia Tengah menjadi terancam. Tidak ada pilihan lain bagi mereka selain mencari tanah baru yang aman dari serangan bangsa Mongol untuk mereka tempati. Salah satunya adalah suku kaya yang dipimpin oleh Ertuğrul sendiri. Ertuğrul memiliki seorang istri bernama Halime. Dari pernikahan keduanya dikaruniakan 3 orang anak, yakni Gündüz, Sabce, dan Osman. Selain itu, Ertuğrul juga memiliki 3 orang saudara. Ada Sungurtekin, Gundodu, dan juga Dundar. Namun setelah ayah mereka wafat, 4 orang saudara ini memutuskan untuk memilih jalan mereka masing-masing. Sungurtekin dan Gundodu memilih pergi bersama menuju kota Ahlat di timur Turki. Sedangkan Ertuğrul ditemani adiknya Dundar memimpin sekitar 100 kepala keluarga berbekal hanya 400 orang pasukan berjalan membelah daratan menuju Anatolia di barat Turki. Di suatu hari dalam perjalanan mencari tanah baru ini, Ertuğrul yang saat itu baru sampai di kota Sivas, Anatolia Tengah, secara tidak sengaja mendengar riuh suara pedang dari kejauhan. Ia bersama sebagian pasukannya kemudian bergegas menuju tempat suara itu berasal, karena Ertuğrul yakin dan tahu pasti bahwa ada pertempuran besar yang sedang berkecamuk di sana. Dan benar saja, ternyata pertempuran tengah terjadi antara Kesultanan Islam Seljuk Rum dan pasukan Mongol. Ertuğrul yang melihat pasukan Seljuk terdesak dan nyaris menderita kekalahan, memberanikan dirinya bersama unit pasukan kecilnya bergabung menyatu dengan pasukan Seljuk hingga berhasil mengalahkan pasukan Mongol. Berkat kemenangan itu, pasukan Seljuk mulai mengenal dan kagum akan sosok Ertuğrul. Bahkan Sultan Seljuk saat itu, Alaaddin Keykubat, mengundang Ertuğrul secara pribadi ke istananya di Konya untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan yang ia dan pasukannya berikan. Sultan Alaaddin kemudian bertanya kepada Ertuğrul, "Apa yang membuat kalian menolong kami, sehingga kami bisa memenangkan pertempuran melawan Mongol kemarin?" Ertuğrul menjawab, "Sebab kami adalah Muslim, dan agama kami menyerukan untuk membela kebenaran dan menolong orang-orang yang terzalimi. Bangsa Mongol juga musuh kami sama seperti kalian." Mendengar jawaban Ertuğrul, Sultan sangat senang bertemu dengan seorang pemberani yang sama-sama berasal dari bangsa Turki. Sultan Alaaddin kemudian kembali mengatakan pada Ertuğrul, "Kalau begitu kalian ikutlah bersama kami. Akan aku berikan 1 tanah luas. Berjalanlah ke arah Konstantinopel, aku amanahkan kota Sout padamu. Kalian memperoleh kebebasan dalam mengelola wilayah kalian sendiri. Namun tetaplah bersama kami untuk berjuang melawan Mongol dan Romawi Timur serta saling menguntungkan." Maka di keesokan harinya berangkatlah Ertuğrul bersama dengan rombongannya menuju kota Sout di barat Anatolia. Tak ada yang pernah mengira bahwa kedatangan 100 kepala keluarga bersama 400 orang pasukan kecil yang dipimpin oleh Ertuğrul ini bakal menjadi pondasi utama berdirinya Kesultanan Utsmaniyah yang kelak bakal menguasai sepertiga dari dunia. Coba bayangkan, berawal dari suku kecil, hidup nomaden, pekerjaan sehari-hari mereka adalah menggembala domba, menjadi sebuah imperium besar yang menguasai dunia. Mengapa bisa begitu? Sebab Ertuğrul tidak mau berhenti berjihad dan berdakwah di jalan Allah. Ia tak mau hanya hidup nyaman di suatu tempat dan wafat di atas kasurnya. Visinya sangat jelas. Mimpinya yang setinggi langit membuatnya bertekad untuk menegakkan panji-panji Islam di seluruh wilayah Romawi Timur. Dari situlah ia mulai meluaskan wilayahnya hingga mencapai sekitar kota Konstantinopel. Bahkan keberaniannya ini berhasil membuat kabilah-kabilah Turki yang bermukim di sekitar kota Sout menyatakan patuh dan setia padanya. Seiring berjalannya waktu, populasi sukunya semakin meningkat, dan itu juga berdampak pada jumlah pasukannya yang semakin besar. Ada banyak sekali wilayah Romawi Timur yang ditaklukkan olehnya, hingga suara azan dibuat saling bersahutan untuk pertama kalinya di negeri Heraklius tersebut.
Ertugrul memang belum bisa menaklukkan kota Konstantinopel semasa hidupnya, namun kelak keturunannya lah yang bakal mewujudkannya. Siapa lagi kalau bukan Sultan Muhammad Al-Fatih rahimahullah. Ertugrul sadar betul bahwa ia tidak akan bisa menaklukkan Konstantinopel jika hanya mengandalkan dirinya seorang saja. Maka dari itu, ia mulai mendidik pemuda-pemudi kabilahnya untuk mencintai Islam dan memiliki semangat jihad dan dakwah yang tinggi. Faktanya di masa kepemimpinan Ertugrul, tak ada satupun anak-anak usia 7 tahun kecuali mereka sudah hafal Al-Quran. Karena ia ingin menciptakan generasi kuat yang kelak akan membebaskan negeri-negeri yang belum tersentuh oleh dakwah Islam. Dan semua mimpi besarnya itu ia turunkan pada putra bungsunya bernama Osman. Dan Osman inilah sebagaimana kita tahu yang nantinya bakal mendirikan Kesultanan Utsmaniyah dan menjadi sultan pertamanya. Luar biasa bukan? Insya Allah kita akan bahas kisah daripada Osman setelah video ini. Ertugrul Ghazi sendiri wafat pada tahun 1281 Masehi, di usianya yang ke-92 tahun. Makamnya kini berada di Provinsi Bilecik, di kota South, Turki. Dan yang perlu teman-teman tahu adalah jika orang-orang sekuler menyebut Mustafa Kemal sebagai bapak daripada orang-orang Turki, maka umat Islam akan mengatakan bahwa bapak orang-orang Turki yang sebenarnya adalah sosok Ertugrul Ghazi. Wallahu a'lam bishawab.